students, how are you this for today? I hope all you stay healthy, always happy and ready to study. Nah, okay, as usually before we start for today, let's pray together. Get ready, please. Put your hands, close your eyes, and start to pray. Thank you, God, for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Finish Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Varubini Siddharastu Karekshami Siddhirvavan Tu Sadam Siddhirvavan Tu Mesadam Om Alkamastu Namo Buddhaya. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, membuat cerita berdasarkan gambar itu juga bisa kita sebut dengan mendeskripsikan gambar atau menjelaskan isi gambar dengan menggunakan kata-kata atau sebuah kalimat, di mana satu gambar bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam membuat cerita berdasarkan gambar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cermati gambar. Artinya kita harus benar-benar melihat dan mencermati isi gambar tersebut. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari 5W 1H, yang terdiri dari what, why, where, who, when, dan how, di mana what itu bertanya tentang apa, kemudian why itu bertanya mengapa, sebuah alasan, kemudian where menanyakan tempat atau di mana, who itu adalah menanyakan seseorang siapa, dan when itu adalah menanyakan kapan, tempat, waktu kejadian, dan how atau bagaimana. Nah, setelah kita membuat pertanyaan dengan mencermati gambar, kita akan menemukan jawaban. Nah, dan jawaban itulah yang nantinya kita gunakan sebagai isi dari cerita bergambar yang menjadi sebuah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang memaparkan suatu objek secara rinci dan dilengkapi dengan ilustrasi yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan mengamati objek yang sedang diceritakan. Berikut adalah contoh dari gambar cerita. Di gambar pertama kalian bisa lihat ada anak kecil memasukkan ikan di dalam akuarium. Kita bisa membuat ceritanya adalah Kak Dika membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, kemudian di gambar kedua ada anak kecil mengambil ikan di bawah. Kita bisa membuat ceritanya Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Nah, selanjutnya gambar ketiga ada seorang anak dan ibu yang sedang kebingungan. Dari gambar tersebut kita bisa membuat cerita Kak Dika melihat ikannya di lantai. Kak Dika bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian di gambar 4 bisa melihat ada gambar kakak yang memasukkan ikan di dalam akuarium dan adiknya yang sedang sedih. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat cerita Bobby menghampiri kakaknya dan mengaku bahwa dia yang memindahkan ikannya ke lantai. Materi selanjutnya adalah menentukan penokohan dalam dongeng. Setelah kita membaca dongeng, biasanya kita dapat menentukan tokoh yang ada di dalam dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada di dalam dongeng beserta dengan sifat dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng, yang pertama kita lakukan adalah membaca dongeng dengan seksama, kemudian mencatat tokoh-tokoh yang muncul dan mencatat pula sifat dan sikap dari tokoh-tokoh tersebut.
Itu saja materi kita hari ini, dan Bunda harap anak-anak mengerti dan paham dengan materi yang Bunda sampaikan. Nah, akhir kata Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan parabel Santi. Om Santi 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 Om.